Polisi telah selesai menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan siswa SMA Taruna Nusantara Magelang. Dari hasil rekonstruksi, tersangka diduga membunuh karena terobsesi adegan dalam film Rambo. AMR, tersangka kasus pembunuhan terhadap Kresna Wahyu Nur Rahmat yang tak lain teman kelasnya di SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah pada Jumat pekan lalu, masih berstatus tersangka tunggal dalam kasus tersebut. Tersangka sering terlibat masalah di sekolah dari membolos kegiatan ekstrakurikuler hingga kasus terakhir yang masih diusut pihak sekolah yakni kasus pencurian. Pihak sekolah juga menilai tersangka AMR memiliki kepribadian tertutup dan sering menyendiri. Yang lebih mencengangkan, berdasar pengakuan tersangka kepada penyidik, tersangka AMR terobsesi dengan adegan film laga yang sering ditontonnya, salah satunya Rambo. Ya, jadi pengakuan dia sejak 5 tahun yang lalu di depan penyidik dia suka menonton film kekerasan, Rambo dan sebagainya, dan dia terobsesi. 5 tahun lalu. Bisa melakukan 5 tahun lalu. Dia ditanya oleh penyidik di SMA ATN tidak sempat menonton seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka AMR mendekam di sel tahanan Polres Magelang dan bakal dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Trijoko Purnomo, Magelang. Ya, langsung saja sudah bergabung bersama kami ada Irjen Pol Condro Kirono Kapolda Jawa Tengah soal kasus pembunuhan siswa SMA Taruna Nusantara. Pak Condro, selamat sore. Pak, ini sebenarnya seperti apa kronologi eksekusi ala Rambo yang dilakukan oleh pelaku? Ya, sebagaimana pemberitaan sebelumnya, kejadian yang di Magelang itu di SMA Taruna Nusantara, tepatnya kasus pembunuhan terhadap salah satu siswa kelas 1 SMA Taruna Nusantara, itu dilaporkan kepada polisi pukul 05.30. Kemudian Polri, kepolisian mendatangi TKP dari Polres Magelang, dan sekaligus dari Polda kita mengirimkan 3 tim sekaligus, yaitu tim dari Puslap 4, kemudian tim dari kedokteran kepolisian, dan 1 tim dipimpin Dirkrim dengan identifikasinya untuk mengolah TKP karena sudah dilaporkan kasus pembunuhan. Dan setelah kita tutup TKP-nya, kita olah TKP-nya, memang betul terjadi pembunuhan terhadap siswa tersebut. Dan kemudian hari itu juga dilakukan otopsi oleh Dokpol. Dari hasil otopsi itu perkiraan kejadiannya antara pukul 3 dan pukul 4. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, ada 16 saksi yang kita periksa, baik dari anak saksi, dari teman-temannya maupun dari pamong atau pembina yang ada di sana. Hari Jumat pukul 21.30, walaupun awalnya yang kita curigai, salah satu saksi itu kita curigai itu berkelit, pukul 21.30 setelah kita tunjukkan hasil olah TKP, kemudian hasil otopsi, kemudian juga identifikasi daripada lapor, itu pelaku tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Kemudian setelah itu kita tetapkan hari Sabtu itu pelaku sebagai dengan surat perintah penahanan. Kita tetapkan sebagai tersangka, kita berikan hak-hak sebagai tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian juga karena pelaku ini masih anak-anak, juga dari Bapas, dari Balai Kumham juga mendampingi, maupun dari anggota kita yang khusus menangani masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Demikian, Pak. Iya, Pak Condro. Kemudian apa saja temuan dari pihak kepolisian usai penyelidikan ini bisa dikatakan maraton begitu dan juga rekonstruksi yang dilakukan kemarin hingga akhirnya AMR ini ditetapkan sebagai tersangka tunggal? Iya, itu tadi dari olah TKP, kemudian dari hasil lapor dan interogasi dan pemeriksaan saksi-saksi serta hasil daripada Dokpol yaitu otopsi.
Kemudian termasuk juga kita tarik ke belakang sebelum kejadian hari Kamis, itu di salah satu supermarket di Magelang, bahwa pelaku juga keluar dari kampus bersama teman-temannya, namun dia sendiri membeli pisau di salah satu supermarket tersebut, sehingga hasil pemeriksaan semuanya itu kemarin hari Senin kita lakukan rekonstruksi. Ya, kita lakukan rekonstruksi yang didampingi langsung dari jaksa penuntut umum atau yang nantinya akan menerima berkas ini. Karena kita hanya diberi waktu 7 hari, dapat diperpanjang 8 hari kalau kita melakukan penyidikan terhadap pelakunya ini anak-anak. Dari hasil rekonstruksi tersebut, itu kita reka ulang mulai dari dia berada di supermarket, kemudian dia membeli pisau itu, kemudian transaksi, sampai bilnya atau struknya juga disimpan di mana. Itu semua kita rekonstruksikan, kemudian baru masuk ke barak atau geraha 17 di SMA Taruna Nusantara itu untuk rekonstruksi selanjutnya. Jadi semua peragaan itu ada 64. Jadi ada 64 yang dilakukan peragaan, dan waktu rekonstruksi itu juga didampingi hak-haknya dia, didampingi pengacaranya, kemudian orang tuanya juga kita berikan kesempatan untuk mendampingi. Seperti itu. Demikian, Mbak. Iya, Pak Condro, ini dari 64 peragaan, begitu salah satunya adalah membeli pisau di minimarket atau supermarket. Ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana seharusnya ya. Kemudian apa sanksi yang akan diberikan mengingat pelaku ini masih anak-anak, Pak? Iya, jadi memang pasal yang kita terapkan kepada kasus ini adalah bahwa pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu pasal utamanya. Kemudian kita tambahkan dan atau pasal 340 Junto 338. Itu pasal pembunuhan berencananya. Namun yang sudah pasti adalah terhadap pasal 80 ayat 3 itu. Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk kasus pembunuhan berencananya, untuk berencananya, hari ini juga kita sedang masih berproses memanggil saksi ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro, karena perencanaan itu kalau objeknya memang sudah jelas objeknya atau korbannya itu sudah meninggal, tapi subjeknya ini harus diruntut dengan apakah betul-betul unsur perencanaan itu memenuhi. Jadi tidak serta-merta dia membeli, tapi itu seperti ada perencanaan-perencanaan sebelumnya nanti akan digali oleh penyidik dari hasil pemeriksaan saksi ahli hukum pidana. Demikian. Iya, Pak Kapolda, ini mungkin bisa dirunut begitu ke belakang dari pengakuan sang pelaku. Kita tahu di Jawa Tengah, Tarnus ini merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berbasis semi militer begitu. Apakah mungkin memang ada beberapa kurikulum yang juga ikut mendorong anak ini kemudian akhirnya menikam temannya di kamar sendiri? Ya, jadi SMA Taruna Nusantara ini kan salah satu SMA kebanggaan lah bangsa Indonesia, di mana dari 35 provinsi berkumpul di situ, kemudian terjadi sosialisasi sehingga rasa kebangsaan juga diterapkan di situ, rasa cinta tanah air, menghargai suku, agama, ras antar golongan yang ada di Indonesia. Itu kurikulum yang diterapkan di SMA Taruna Nusantara. Karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa seolah-olah itu karena adanya pendidikan yang disiplin, semi militer, itu menyebabkan perbuatan. Dan yang bersangkutan atau pelaku itu kan sekarang masih kelas 1 ya, masih kelas 1. Jadi kelas 1 itu sebenarnya terbentuk justru dari pembinaan pada saat lahir sampai ke SMP, atau lulus SMP itu, baru masuk ke SMA. Jadi itu mempengaruhi kepribadian pada saat pembinaan seperti itu. Dan SMA Taruna Nusantara itu membentuk dari beberapa kepribadian yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi satu, supaya
kesetiakawanan, supaya ada rasa cinta tanah air itu pada saat masa-masa basis maupun masa-masa kurikulum di pendidikan di sana. Jadi intinya memang kita kita belajar dari kasus ini tentunya bahwa kita semua para orang tua itu harus betul-betul menerapkan rasa cinta kasih lah, rasa kasih sayang terhadap sesama, terhadap alam, terhadap binatang, itu yang harus kita terapkan. Sehingga kita prihatin juga dengan anak yang masih usia muda, masih 16 tahun, itu memiliki keberanian tega sampai melakukan pembunuhan seperti itu. Iya, Pak Condro, mungkin singkat saja, kemudian kelanjutan dari proses kasus pembunuhan siswa Taruna Nusantara ini, selanjutnya akan dibawa kemana, Pak? Seperti apa begitu? Ya, ini kita proses tetap berjalan. Saat ini pelaku juga kita tempatkan di rumah tahanan negara atau rutan di Polres Kota Magelang yang memiliki fasilitas perlindungan terhadap anak. Iya, mohon maaf, sepertinya ada gangguan komunikasi antara Irjen Pol Condro Kirono yang berada di Jawa Tengah. Kami putus sambungan, tapi tadi kurang lebih dari Irjen Pol Condro sudah mengatakan bahwa pelaku yang sudah melakukan rekonstruksi kemarin dengan sekitar 46 peragaan ini sudah masuk tahanan begitu, namun tetap akan didampingi dengan hak-haknya sebagai anak-anak begitu. Terima kasih Irjen Pol Condro Kirono atas informasi Anda.